Oke Jom, seperti biasa balik lagi sama gua Bang Ojan Jom. Ya, sesuai sama requestan kalian atau permintaan kalian, Magic Tuner versi 3.0 ini dirilis. Nah, untuk fitur yang sekarang, kalian bisa atur downscale sendiri sesuai game yang kalian mainin, bisa atur FPS sendiri sesuai game yang dimainin, bahkan bisa atur rendering sendiri. Dan settingan ini setiap game itu beda-beda. Ya, awalnya fitur ini menurut Bang Ojan itu hal yang mustahil ya. Bikin config game dashboard per game itu sesuatu yang agak aneh. Tapi ya, akhirnya di versi 3.0 ini bisa dirilis Jum. Nah, untuk fitur-fitur yang lainnya yang baru apa aja, mendingan langsung aja kita unggah Jum. Nah, seperti biasa kalau misalnya kalian suka sama video ini dan aplikasi ini memang bermanfaat, jangan lupa di subrek dulu Jum. Oke, sekarang Bang Ojan bakalan jelasin fitur baru di Magic Tuner versi 3.0. Nah, pastiin di sini untuk izin root ataupun izin Shijuku-nya itu nggak ada masalah dan nggak ada pembatasan. Kalau misalkan emang nggak ada masalah, di sini list gamenya pasti terdeteksi. Kalau misalkan list gamenya itu nggak terdeteksi, misalkan kalian main game anu dan di sini nggak ada, tapi list game yang lain ada, itu kemungkinan yang satu nama paket game itu belum terdaftar di Project Magic Peak, dan yang kedua gamenya emang nggak mendukung fitur di Magic Tuner. Nah, untuk fitur baru di Magic Tuner versi 3.0 di sini config game dashboard yang pertama, terus yang kedua itu ada di fitur advanced setting. Nanti bawahnya bakalan jelasin satu persatu. Nah, untuk yang pertama config game dashboard yang versi manual. Nah, di sini kan ada list game. Nah, di setiap list game itu punya pengaturan masing-masing Jum. Di sini ada graphic setting, terus ada FPS, ada native rendering. Terus yang di bawahnya itu reset all setting. Nah, untuk di game lain juga ini ada. Jadi semuanya itu sama. Nah, di sini reset all setting ini bukan menghapus semua config game dashboardnya, tapi reset all setting ini hanya untuk berlaku buat satu game aja. Misalkan reset all setting di Briefen, ya berarti buat ngereset config yang ada di Briefen. Kalau misalkan di Magic Tuner di sini ada reset all setting, ya berarti buat menghapus config yang ada di aplikasi Magic Tuner. Jadi setiap list game ini punya pengaturannya masing-masing atau manual. Nah, untuk di pengaturan yang manual ini ada hubungannya sama yang ada di game setting. Nah, di sini kalau misalkan di game setting, di sini sudah di set sesuai angka. Misalkan ultra low itu downscale-nya adalah 0.3. Nah, sedangkan untuk FPS-nya semuanya di sini pakai FPS 60. Jadi nggak ada yang 90, nggak ada yang 120. Jadi kalian mau pakai yang manual yang tadi di depan, atau kalian mau pakai yang otomatis jadi tinggal dipencet. Jadi kalian nggak boleh pakai keduanya. Nah, misalkan kalian mau pakai yang manual nih. Nah, di sini ada game Genshin ya. Nah, kita klik. Nah, pastiin sebelum kalian setting kalian harus reset dulu. Lah, kenapa Bang kok harus di reset dulu? Soalnya kan di setiap HP itu nggak tahu apakah config-nya itu dalam keadaan aktif atau enggak. Ya, siapa tahu diaktifin sama aplikasi lain, atau kalian pasang shell script lain yang ngaktifin config game dashboard. Nah, di sini kalian harus hapus dulu. Kita tunggu. Oke, sudah dihapus, dan sekarang kita coba aja cek. Nah, kita cek. Nah, di sini untuk ceknya device strip config spasi get spasi game strip overlay, terus nama paket game, terus execute. Nah, di sini 0. Terus kita cek lagi yang lain. Di sini kita cek Briefen. Kita ketik nama paket gamenya mi.py Briefen. Oke. Nah, di sini untuk hasilnya ada ya. Mode sama dengan 2, angel sama dengan 1, sedangkan tadi udah di reset. Nah, sekarang kita reset yang ini, yang Briefen. Nah, kita reset dulu jadi biar sama. Jadi nanti keduanya game Genshin dan Briefen ini 0, jadi nggak ada config-nya. Nah, sekarang kita coba untuk setting. Nah, di sini kalian boleh setting ketiganya, boleh setting salah satu, atau kalian pengen setting grafik downscale atau FPS aja. Nah, di sini bebas. Misalkan kita pilih yang native rendering aja. Nah, di sini kita pilih native, kemudian pilih Vulkan nih. Nah, ini untuk game Genshin ya. Nah, kita tunggu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kemudian kita coba cek nih.
game Genshin, gimana untuk config-nya. Nah, oke, di sini untuk mode 2 menggunakan Vulkan 1 ya. Tadi udah di set ke Vulkan, terus downscale faktornya ini disable atau 0, terus FPS-nya 0. FPS 0 itu default. Nah, terus sekarang kita coba cek yang Briven. mi.py.britg.briven. Ini kita execute. Nah, di sini untuk Briven-nya 0. Jadi meskipun kita tadi udah setting config game dashboard buat Genshin, terus milih native renderingnya itu Vulkan, itu nggak ngaruh ke aplikasi atau list game yang ada di bawahnya. Jadi setiap pengaturan ini cuma berlaku untuk satu game aja. Misalkan kalian klik di game Genshin, ya berlakunya untuk game Genshin. Kalau misalkan klik di Briven, ya berarti berlakunya untuk di Briven. Dan misalkan kalian mau mau atur FPS, sedangkan tadi kan untuk native renderingnya udah diatur ke Vulkan. Sekarang kita atur FPS-nya kita atur ke angka 90. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, sekarang kita coba cek. Nah, di sini untuk FPS-nya menggunakan 90 dan untuk Vulkan-nya masih tetap untuk native renderingnya masih tetap di Vulkan, terus downscale-nya disable. Nah, jadi di sini kalian dikasih kebebasan buat atur semua settingan yang ada di sini. Contohnya dari downscale, terus FPS dan native rendering. Terus untuk di game yang kedua kalian bisa setting yang beda sama game yang pertama. Jadi kayak gitu, Jum. Oke, nah sekarang Mbak Ojan bakalan jelasin fitur kedua yang ada di advanced setting. Nah, di sini banyak banget problem. Ya sebenarnya sih bukan problem, tapi beberapa user ya emang nggak tahu atau nggak ngerti sama fungsi di Magic Tuner. Nah, di sini sudah Mbak Ojan tambahin fitur aktif dan nonaktif. Kalau misalkan nonaktif, di sini backgroundnya hitam sama biru. Kalau misalkan aktif, ya berarti hitam sama oranye. Nah, ini nggak berlaku di nomor 1 sama nomor 2. Soalnya nomor 1 dan nomor 2 itu yang namanya hapus cleaner yang nggak ada istilah aktif dan nonaktif. Jadi khusus untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, kenapa Mbak Ojan tambahin fitur kayak gini? Ya soalnya ada beberapa user yang komentar, "Bang, semenjak pakai tas respon, kok HP gue kagak bisa dipencet. Bang, semenjak pakai tweak wifi yang ada di Magic Tuner, kok nggak ada chat dari si doi ya. Bang, semenjak pakai tweak audio yang ada di Magic Tuner, kok suara mantan sing terdengar kalau misalkan malam hari." Oh, pokoknya mah macem-macem juga. Nah, di sini kalau misalkan emang audio enhanced-nya itu warna hitam dan warna biru, terus tiba-tiba di HP kalian ngalamin problem suaranya sember atau gimana, ya kemungkinan kalian pasang shell script lain atau mungkin aplikasi lain yang mempengaruhi sama audio, atau mungkin di luar dari Magic Tuner. Intinya kalau misalkan si backgroundnya hitam sama biru, berarti tweak yang ada di Magic Tuner itu nggak aktif atau nggak ada di HP kalian. Nah, jadi contoh nih, di sini kita aktifin audio. Nah, kita pilih HD audio. Nah, kita tunggu prosesnya. Dan di sini berubah menjadi oranye, jadi hitam sama oranye. Nah, meskipun di sini kalian tutup aplikasinya, terus buka lagi, terus klik advanced setting. Kalau misalkan emang merasa kalian ngaktifin dan emang tweaknya ada, di sini warnanya hitam sama oranye. Nah, kalau misalkan kalian mau matiin, tinggal klik aja normal audio. Nah, tunggu proses selesai, nanti berubah jadi warna hitam sama biru. Jadi kalau misalkan di sini biru semua, terus kalian bilang gara-gara ngaktifin advanced setting HP kalian jadi ngeblank atau aneh-aneh, ya mungkin itu di luar dari Magic Tuner. Nah, jadi untuk nomor 3, 4, sama 5 di sini kan ada pilihannya ya. Nah, jadi ada istilah aktif dan nonaktif. Nah, terus untuk di tampilan yang lain di sini masih sama aja sih, cuma berubah dari UI-nya aja. Dan di Magic Shell juga di sini kalian masih tetap bisa pakai fitur yang buat ngaktifin atau ngejalanin shell script. Jadi di sini nggak ada problem yang di versi 3.0. Ya, kalaupun emang ada problem, silahkan kalian kirimkan aja problemnya atau bugnya di bagian mana, terus bugnya itu kayak gimana, entah aplikasinya mental atau apa. Terus di versi 3.0 di sini Bang Ojan belum bisa nambahin kayak nambah game secara manual, tapi nanti mungkin di versi selanjutnya itu bakalan ada.
Tapi buat di versi 3.0 hanya fitur ini aja yang bisa Bang Ojan sediain, soalnya Bang Ojan nerima banyak banget error dari beberapa tipe brand ya, contohnya Vivo, Oppo, Itel. Makanya update aplikasi Magic Tuner itu sedikit lama. Tapi untuk game list ini sudah Bang Ojan update. Kemarin Bang Ojan udah masukin kurang lebih sekitar 20 nama paket game yang sudah dikirim ke Gmail. Kalau misalkan emang merasa kalian udah ngirim tapi belum ada nih ya nama paket gamenya, nah kalian bisa edit di memori internal. Nah kalian bisa masuk ke memori internal. Nah di sini kan ada folder yang bernama Magic. Nah kalian buka aja, kemudian klik di sini folder list. Di sini kan ada file yang bernama Magic Tuner. Nah ini kalian edit aja, edit seperti biasa. Kemudian kalian tambahin nama paket game yang baru di bawahnya. Ya misalkan com.mobile legend kalau misalkan emang belum ada. Nah kalau misalkan sudah selesai nih, tinggal kalian save aja. Nah kalau misalkan sudah kalian save, nanti pas kalian buka aplikasi Magic Tuner, game yang baru yang kalian tambahin ini bakalan muncul di bawah. Tapi kalau misalkan nggak muncul, biasanya nama paket gamenya salah, atau mungkin si gamenya itu emang nggak mendukung aplikasi Magic Tuner. Nah untuk list yang di sini yang mendukung itu hanya untuk game aja, jadi bukan platform. Contohnya Roblox, Roblox itu nggak mendukung atau nggak bisa dimasukin ke Magic Tuner. Soalnya Roblox itu termasuk platform game, bukan gamenya. Nah gamenya itu yang ada di dalam. Nah sedangkan Robloxnya itu platform, jadi nggak bisa dimasukin. Oke, untuk pertanyaan tentang aplikasi Magic Tuner yang versi 3.0, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau misalkan pengen langsung direspon, silahkan kalian kirim aja lewat Gmail Zoom.